Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Salsabila. Saya Fani Fitriani. Kami mahasiswa dari Universitas Balai Bandung, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kami akan melakukan observasi melalui metode wawancara untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Ibu dosen Sari Sri Handani, SPD, MPD. Kami melakukan wawancara atau observasi di salah satu situs yang berada di Kabupaten Bandung, yaitu situs Bumi Alit, bertepatan di Jalan Arjasari, kilometer 15, Desa Batu Karut, RT 1 RW 7, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di sini kami melakukan wawancara dengan tema Pancasila dan Kebinekaan kepada salah satu juru kunci situs Bumi Alit Kabuyutan. Pada dasarnya, Bumi Alit adalah sebuah bangunan yang berukuran 5x6, digunakan sebagai tempat berkumpulnya para leluhur suku Sunda karena tidak diketahui secara pasti siapa pemiliknya. Secara simbol, Bumi Alit digambarkan sebagai jiwa dan raga manusia. Jika ada bumi alit atau bumi kecil, tentunya ada bumi gede atau bumi besar yang digambarkan sebagai dunia, di mana manusia dengan lingkungan sekitarnya saling berhubungan, baik itu manusia dengan hewan maupun manusia dengan tumbuhan. Diambil dari kata ka yang berarti tempat dan buyut yaitu para leluhur. Dikisahkan bahwa dahulu tatanan negara Indonesia adalah kerajaan. Kerajaan yang tersebar di berbagai wilayah termasuk wilayah Jawa Barat. Namun, ada seorang tokoh yang tidak pasti diketahui identitasnya, berkeinginan mendirikan sebuah kecamatan, sehingga membuat perkumpulan untuk menyusun tatanan kecamatan, desa, tatanan sosial, tatanan masyarakat yang terbagi di beberapa titik perkumpulan. Maka dari itu, kampung ini disebut Kampung Kabuyutan karena menjadi salah satu titik perkumpulan leluhur Jawa Barat, menyusun tatanan kemasyarakatan dan pemerintahan. Nama Bumi Alit mengandung makna jiwa dan raga manusia yang berhubungan dengan lingkungan sekitarnya. Begitupun nama Kampung Kabuyutan yang diambil dari kisah gotong royong dan kerjasama para leluhur untuk membentuk tatanan masyarakat. Dengan ini, nama Bumi Alit dan nama Kampung Kabuyutan saling berhubungan karena menyimpan makna tersirat, yaitu hubungan antara manusia dengan sekitar, sehingga harus bekerja sama dan saling tolong-menolong. Harus membicarakan tentang kemanusiaan. Salah satu kewajiban manusia ialah saling tolong-menolong. Untuk kepercayaan yang menganut agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan yang lainnya, itu sama sebagai makhluk hidup, yaitu manusia. Selain sesama manusia, kita juga dapat berempati terhadap hewan dan tumbuhan. Sejatinya, hewan dan tumbuhan tidak memerlukan bantuan kita, tetapi kita sebagai manusialah yang membutuhkan keberadaan mereka untuk memenuhi kebutuhan selama menjalani kehidupan. Perbedaan bukan masalah yang utama. Untuk mencapai tujuan yang sama sebagai manusia, terutama memenuhi kewajiban sebagai manusia yang berkemanusiaan. Pertama, saling menjaga silaturahmi. Ketika bersilaturahmi, kita sharing pengalaman yang dapat dijadikan pelajaran, sharing pendapat sehingga terjaga persatuan dan saling mempercayai. Yang utama adalah menumbuhkan rasa kebersamaan, seperti yang selalu dilakukan oleh masyarakat sekitar Bumi Alit, yaitu mengadakan
musyawarah tentang perbaikan kampung maupun bumi alit sendiri. Kemudian kegiatan perbaikan ini dilaksanakan secara gotong royong. Selain itu, di situs Bumi Alit ini setahun sekali mengadakan acara ngarumat barang pusaka yang berbarengan dengan 12 Rabiul Awal, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana kegiatan ini dapat menjalin silaturahmi dan gotong royong. Kegiatan-kegiatan positif seperti ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa saling menjaga. Jadi, untuk memelihara persatuan, mulailah dari kegiatan-kegiatan positif dengan hasil yang bermanfaat untuk semuanya. Mengenai perbedaan pendapat ini adalah sesuatu hal yang wajar terjadi, karena setiap manusia itu berbeda. Namun, perbedaan pendapat adalah warna dalam mengungkapkan suatu hal. Jangan sampai kita menghakimi seseorang karena berbeda pendapat. Perbedaan ini bisa diatasi dengan melakukan musyawarah, menampung semua pendapat, lalu memilah mana yang diperlukan, mana yang dapat dikerjakan dengan jalan yang positif. Dari kegiatan musyawarah, kita dapat melihat karakter seseorang sehingga bisa untuk mengatasinya. Cara mengatasi perbedaan pendapat juga tergambar pada hamparan bumi alit, yaitu batu. Di mana batu memiliki sifat keras, seseorang yang susah menerima pendapat orang. Namun, sekeras apapun batu bisa kalah dengan air dan tanah. Begitupun perbedaan pendapat, walaupun sulit diatasi karena perbedaan karakter, namun dapat diselesaikan dengan musyawarah dan komunikasi yang baik. Kalau visi misi dari Bumi Alit itu sendiri ada. Kesimpulan yang dapat kita ketahui setelah menonton video tersebut, sejarah Bumi Alit digunakan sebagai tempat perkumpulan untuk melakukan musyawarah. Ukurannya yang kecil dan dikelilingi oleh tumbuhan mengingatkan kita sebagai insan yang membutuhkan sesama, hewan, maupun tumbuhan untuk bertahan hidup di dunia yang sangat luas ini. Perbedaan bukan masalah besar untuk celah perpecahan. Selama kita mempunyai rasa kebersamaan, perbedaan dapat diatasi dengan cara musyawarah, silaturahmi, dan komunikasi seperti yang dilakukan oleh para leluhur untuk membentuk sebuah tatanan.